Bapak. Sejak kapan sahabat diganti jadi Jumat, Bang Yang Jumat? dibawa Karyango. Sejak kapan sahabat diganti jadi Jumat? Lah, Sabat untuk hukum Bani Israel, Jumat untuk seluruh manusia, untuk orang beriman. Kapan dibilang? Nah, Kapan? coba di mana hukumnya Sabat untuk seluruh umat manusia? Ayo kena. Ingat dan kuduskanlah hari Itu Sabat. perintah untuk siapa? Itu perjanjian yang kekal Itu perintah untuk siapa? untuk seluruh umat. Ah, ini penipu iblis penyesat. Oh, Pak Polisi, di sini ada penjahat. Perjanjian lama dan perjanjian Pak baru Polisi, semua Pak ada hari Polisi, Sabat. di sini ada penjahat yang ingin menyesatkan. Hukum Sabat itu hanya untuk Bani Yakub. Jangan kau sesatkan anak orang lain. Ingat, saudara Karyana, satu manusia kamu sesatkan, keturunannya sampai hari kiamat bisa miliaran orang loh. Satu, punya istri, anaknya 7. 7 beranak cucu masing-masing 7. Cucunya 7 semua anaknya. Cuman 20 tahun, dia kau sesatkan, kemudian keturunannya sudah 50 orang. 50 tahun berikutnya sudah 50 orang, 100 orang. Berkat bohongmu itu. Jadi hentikan bohong itu mulai hari ini. Jadikan keturunanmu menjadi orang-orang yang beriman kepada pencipta langit dan bumi. Coba kita tadi, alhamdulillah kita mensyahadatkan saudara, siapa namanya tadi? Henry. Henry keturunannya nanti misalnya 7 orang kita keselamatkan. Cucunya masing-masing 7 kali 7 berarti semuanya itu keturunan kita selamatkan saya semuanya. masih ada pertanyaan Bang Juma. Iya silakan. Saya masih ada pertanyaan Bang Juma. Izin Bang Juma ya. Jadi Tadi yang mau syahadat mana? Itu yang mau syahadat itu gangguan akunnya, dia lagi cari akun Belanda yang bisa open cam. Oke, baik. Jadi menurut Bang Juma ini, kalau kayak kita ini jadi pendeta ini salah menurut Bang Juma? Oh pasti. Al-Quran saya mengatakan apa? Hah? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yuksirun. Saudara-saudaranya setan adalah orang-orang kafir. Mereka menolong setan di dalam mendurhakai Tuhan. Maksudnya apa? Yang Anda pertanyakan tadi, dua kelompok manusia ini pahlawan-pahlawannya setan untuk menjala manusia agar manusia itu meninggalkan Tuhan menuju kepada penyembahan terhadap makhluk. Anda akan mengatakan, oh saya tidak menyembah Yesus. Sama doang. Dengan Anda mengikuti Paulus, itu telah menyembah kepada selain daripada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan menyembah Yesus. Tuhan tidak pernah mengajarkan kemudian hukum-hukum kepada orang Roma, kepada orang Yunani. Tuhan tidak pernah mengajarkan ibadah minggu, makan babi, dan seterusnya. Dengan Anda mentaati kemudian Paulus, sama halnya mentaati siapa yang ada di belakang Paulus. Siapa itu? Kristus. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Kristus yang kau aniaya. Apa setelah itu? Pergilah di sebuah jalan, aku akan mengajarkan apa yang harus kamu kerjakan. Apa setelah itu? Dia sumpahi kemudian hukum Tuhan. Hukum Tuhan dikatakannya tinja, sampah. Lalu diajarkannya orang kemudian melakukan hal-hal yang melanggar hukum Torah. Tapi ketika dia kembali ke Yerusalem, di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26, dia bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Jadi saudara, kalau Anda bertanya, bagaimana dengan kami ini yang berprofesi sebagai pendeta pastor? Saya katakan, Anda meringankan beban iblis. Kenapa? Anda sebagai perpanjangan mulut, Anda sebagai perpanjangan tangan sibilisisis untuk mengajak manusia, keturunan mereka sampai kiamat nanti bertemu dengan Yesus dan diusir. Andalah yang mengajarkan orang-orang ini sehingga nanti keturunannya bertemu Yesus dan mereka diusir. Anda yang harus bertanggung jawab. Aduh, Bang Juma ini. Satu jemaat, Kayak gitu. satu jemaat Bung, punya anak, anaknya lagi punya anak, beranak cucu berakar kayak pasir di pantai. Penyebabnya Anda.
Mereka menyembah kepada selain daripada pencipta langit dan bumi dan berhukum kepada hukum dunia, hukum manusia, bukan hukum Tuhan. Siapa yang menanggung? Anda. Tapi kan yang kita sampaikan kan firman Tuhan, Bang. Firman Tuhan dari Hong Kong. Bagaimana Anda bisa mengatakan firman Tuhan sedangkan sumber firman Tuhan itu yang melata di bumi namanya Yesus. Yesuslah yang turun ke bumi sebagai duta, sebagai wakil Tuhan, sebagai rasul Tuhan untuk menyampaikan firman. Maka kalau Anda mengatakan firman Tuhan, maka harus murni yang terlontar dari mulut Yesus tanpa penambahan, tanpa pengurangan. Sekarang apakah Yesus mengenal Bible? Tidak. Apakah Yesus memberikan validasi kepada Bible? Tidak. Memberikan pengesahan? Tidak. Menyebutnya? Tidak. Lalu bagaimana mungkin Anda menggiring manusia kepada sebuah konsep di mana materi yang Anda sajikan adalah materi yang tidak berasal dari ajaran Yesus langsung. Dengan kata lain, andai saja Khairil Anwar hidup sesaman dengan Lukas, maka catatan-catatan Khairil Anwar pun akan Anda jadikan sebagai firman Tuhan. Enggak lah, Bang. Kenapa Gitu tidak? lah, Bang. Kenapa catatan Lukas lolos, catatan Filipus tidak, catatan Thomas tidak, Andreas tidak, Yakobus tidak, Maria tidak? Bukankah mereka juga saksi mata? Yakobus tidak. Nah, terus siapa yang punya otoritas untuk mengatakan ini sah, ini tidak, ini boleh, ini tidak? Siapa? Bapak-bapak gereja. Apa kapasitas dia? Kapasitasnya apa? Semata-mata untuk kepentingan kekaisaran Romawi. Ingat itu, Bang. Kristen besar karena kebijakan daripada gereja-gereja yang syarat dengan kepentingan kekerajaan. Syarat dengan kepentingan kerajaan. Bukan agama. Jadi menurut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu solusinya. Anda ingin mengatakan biar aja Bang Suma setelah Natal aja. kenapa Pura-pura. kesana lari? Pura-pura aja Bang Suma. Kemarin tapi Bang ya, kemarin ku cerita dulu sama Bang Juma. Kemarin Natal pertama Tiberias itu di GBK itu Menteri Agama datang loh Bang. Dia mengucapkan Natal juga Bang. Iya. Berarti kan nggak sepanatik Bang Juma lah. Iya. Dia toko Bang, dia toko. Kalau kita dalam Islam itu, semisalnya negara kita ini berlandaskan atas asas Quran atau asas Islam, maka ketika orang-orang non-Muslim misalnya agama Kristen hidup di bawah perlindungan negara Islam, maka wajib hukumnya negara ini memberikan ruang kepada mereka orang-orang Kristen yang tunduk kepada hukum Islam untuk merayakan hari raya keagamaannya. Itu harus dilindungi. Berarti toleransinya seperti itulah ya Bang ya. Bahwa yang lebih banyak mayoritas itu lebih mengayomi yang minoritas gitu. Ya, di Islam itu begitu, Bang. Bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tenang hidup di bawah pemerintahan Islam masa silam. Tidak pernah itu ketika pemerintahan Islam itu berdiri, orang minoritas itu ditindas, itu tidak pernah. Makanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu lebih senang dipimpin oleh negara yang berdasarkan Islam daripada yang kekerajaan kekristenan waktu itu. Itu pengakuan mereka. Kalau Islam yang memerintah kami aman. Tapi kalau dari barat yang memerintah kami hancur. Itu saudaraku, itu fakta, itu real. Karena dalam Islam itu memang ada tatanan-tatanan di mana dipersiapkan oleh Allah, Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai asas sebuah negara. Sekiranya tidak ada Republik Indonesia yang kita cintai ini, maka kami yang mayoritas ini sudah pasti akan berasaskan kepada hukum Al-Quran. Dan bagaimana kalau hukum Al-Quran itu ada? Orang-orang non-Muslim itu akan merasa nyaman hidup di dalamnya. Karena dia akan dilindungi, diamankan. Sebisa mungkin diamankan senyaman mungkin. Itu dalam pemerintahan Islam itu begitu. Makanya tak ada sejarah pemerintahan Islam itu membuat penjara,
terus orang-orang di dalam disiksa, tidak ada itu. Padahal kalau kita lihat bagaimana kemudian sejarah kekerajaan Islam, begitu berapa abad berjaya. Adakah sejarah penyiksaan terhadap tahanan, terhadap orang-orang miskin, terhadap penjahat-penjahat peperangan? Itu nggak ada. Kalau mereka sudah mengatakan ampun, dibiarkan hidup. Selama mereka tidak menyerang Islam, dia mengatakan ampun bang, maka kita akan antarkan dia Sebenarnya- sampai tempat aman. Kemarin juga saya malu sih bang sebenarnya ya. Ada rasa nggak enak diucapkan sebenarnya kemarin tuh. Jadi ketika saya bilang di Lukas itu Maria didatangi di bulan ke-6, terus merayakannya di bulan Desember, kayak ada ragu gitu ngomong. Takut ada yang nyangkel aja. Kenapa jadi nggak 9 bulan gitu? Tapi pada dasarnya begini saudara, kalau saya nih sebagai seorang muslim, karena ini kita lagi di ruang diskusi ya. Pada dasarnya sebenarnya Natal itu bukan dari lahirnya Yesus atau Oh nggak usah dibilang di sini bang, nggak usah, kita udah belajar itu bang, nggak usah lah bang. iya itu sih kalau saya. Yang nggak tertulis jangan lah, nggak perlu lah itu, biar nanti saya yang bilangin aja itu. Iya. Damai kita bang, damai kan gitu bang. Oke. Berarti guru kita sama, yaitu akal. Jangan seperti Ibu Karyane ini modal kacamata doang. Oh enggak mau dicari dimanapun bentuknya bukunya, mau ISBN segala pun yang nggak ketemu juga itu. Ada soalnya itu kita pelajari juga. Tapi nggak perlu Bang Juma buka semua di sini lah Bang. Kayak gitu kan. Kayaknya tinggal 1 bulan lagi nih Bang Aron login ini. Tunggu Natal lewat. Iya. So tahu kali ini. Ada kado kan di situ. Ada kado. Sudah Buku diterima B2. itu Bang. Oh sudah diterima. Oh iya ya, betul. Udah masuk. Kita nggak makan itu Bang. Iya ya, betul. Karena ada setan di dalamnya kan. Abang Juma ini mau ngutip-ngutip lagi ya. Ada setan di dalamnya kan. Ada 3 Cuman yang kan kita bersaksi. bakar Bang, kita masak kan. Habis Jadi itu hilang lah setannya. Oh gitu ya. Dimakan Iyalah. sama setan. Setan tidak bisa dimakan dengan api. Setan semakin dibakar, semakin dimasak, semakin kuat. Dari mana itu? Iya karena api itu rohnya setan itu rohnya api. Setan itu tercipta Gerunda. dari api. Iya. Gerunda, Iya. yang membuat tergoncang itu Bang Arom itu, Ini musuhnya datang, Dindar Diansa. yang membuat luluh hatinya itu Arom itu, yang tadi dibilang satu kau sesatkan 1 miliar itu yang membuat. Wah iya, kalau Iya. cobalah kalau saudara hidup di bumi ini, Anda mau hidup berapa tahun lagi? Intinya 100 tahun ke depan Anda tinggal nama. Itu aja. Nah, apakah pada saat Anda tinggal nama Anda masih ada pilihan di sana? Oh, kalau gitu saya ke Islam deh. Karena ternyata hidup ini di sini ternyata yang benar itu Islam. Andaikan itu bisa terjadi, Bang, maka semua orang akan selamat. Kenapa? Begitu mereka sehari di dalam kubur, sedetik dalam kubur, dia akan balik ke dunia dan teriak, "Weh, saudaraku, keluargaku, mamaku, tinggalkan agama ini. Ternyata agama yang benar adalah ini." Atau tetaplah kalian di agama ini. Karena ternyata di alam kubur yang selamat itu adalah agama ini. Itu kan tidak dirahasiakan oleh Tuhan. Kenapa? Apa kata Allah? Percuma aku titipkan akal kepadamu. Kalau kamu tidak menggunakan akal, ngapain kau membutuhkan informasi dari orang yang ada dalam kubur? Jangan kau bermimpi. Sudah ada padamu akal. Dengan akal itu kau akan sampai kepadaku dengan kebenaran atau sampai kepadaku dengan kejahatan. Akalmu sudah ada. Jangan kau bermimpi orang mati masuk kubur akan kembali memberikan berita kepadamu. Jangan, makanya aku tutup, makanya disebut alam barzah. Alam pembatas antara alam bumi dengan alam akhirat. Dia di tengah. Ada tiang, ada tembok pemisah yang orang di sana nggak akan kembali dan orang di sini tidak akan ke sana sebelum saatnya. Maka oleh karena itulah
Bagaimana Tuhan? Apakah Tuhan membiarkan kita merana? Enggak, aku sudah titip serpihan cahaya berupa akal. Apalagi yang kau butuhkan? Mau ku sihir kau, ku berubah kau jadi monyet? Sudah ada akalmu. Itu sudah senjata itu. Masakan kemudian pesawat begitu ribuan ton bisa kau layangkan kemudian dari daratan satu ke daratan lain. Masa untuk menemukan yang menciptakan kamu nggak bisa dengan alat itu, dengan akal itu? Padahal aku menciptakan, aku menyimpan itu. Serpihan pengetahuanku aku berikan kepadamu. Bahkan serpihan kehidupanku berupa roh aku titipkan kepadamu. Hingga kau hidup dan mampu kemudian menangkap poin-poin objek-objek yang ada dengan akalmu. Tapi masa yang menciptakan kamu tak bisa temukan dengan akal tersebut? Begitu matinya ke otakmu hanya gara-gara babi, hanya gara-gara pesta-pesta, hanya gara-gara minuman dan seterusnya. Hanya karena ingin kau bebas dari aturan-aturanku. Sedangkan hidupmu paling berapanya? Kata Bible 120 tahunnya manusia itu. Habis itu tinggal nama di bumi. Arom meninggal, orang tidak akan mengatakan, mana Arom? Sini kita mandikan mayatnya. Sini kita mandikan Arom. Kita pakaikan baju jas. Enggak disebut lagi. Sebuah nama dari AROM saja sudah jijik kepada jasad kita. Orang datang, orang yang kita cintai pun akan mengatakan, mana mayatnya? Sini kita mandikan. Mana mayatnya? Mari kita bersihkan. Mana mayatnya? Mari kita pakaikan baju jas. Tidak akan disebut mana Arom. Enggak lagi. Nama aja sudah jijik. Apalagi kemudian pencipta langit dan bumi yang maha suci. Oleh karena itu ketika kita sejak di alam kubur, tak ada ya Tuhan kembalikan aku ke bumi, aku ingin bersyahadat. Tak ada itu, tak ada. Ketika kita masuk ke alam kubur, urusan kita menghadap ke depan. Apa itu? Akhirat. Salah kau melangkah ketika kau hidup di bumi, maka kau akan menghadap ke neraka. Benar kau ketika hidup di bumi, maka kau menghadap ke surga. Sudah tak ada pilihan. Kalau di bumi masih ada pilihan, Bung. Habis diskusi kamu bikin kopi, asap-asap, baring-baring. Gimana ya? Benar juga yang dibilang sama pendeta tadi ya. Tapi lebih benar juga yang dibilang Bang Suma. Tapi pendeta juga mengatakan waktu saya kuliah, benar juga. Bingung, udahlah, santai aja deh. Itu sekarang. Kalau nanti di alam kubur tuh nggak ada lagi kayak gitu. Nggak ada. Nggak ada lagi kehendak free will. Kamu sudah tak ada nafsu. Tidak bisa lagi makan. Tak bisa lagi minum. Tidak bisa lagi tidur. Nggak ada lagi. Nggak ada nafsu. Yang ada hanya ditentukan oleh perbuatanmu. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:29. Orang mati yang benar dibangkitkan untuk diselamatkan. Orang mati yang sesat di dunia akan dibangkitkan untuk disengsarakan. Itu kata Yesus. Sama seperti Al-Quran. Bahwa manusia akan hidup setelah ini berdasarkan bagaimana perbuatan beliau ketika ia hidup. Maka begitulah nanti tempat kembalinya. Surga ataupun neraka. Jadi kalau hari ini Anda disibukkan oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Anda ajarkan orang, mari kita begini. Satu orang kita sesatkan. Keturunannya, cucunya, cicitnya, beranak cucu, beranak pinang. Belum lagi kalau di antara mereka ada juga yang menjadi pendeta. Jemaatnya ada ratusan. Jemaatnya punya anak masing-masing 10. Jemaatnya 100, sudah 1000 orang. Belum cucunya. Berapa banyak orang yang Anda giring ke dalam neraka. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuksirun. Pahlawan-pahlawannya setan itu adalah orang-orang kafir. Dan mereka membantu iblis di dalam mendurhakai Tuhan. Dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Kenapa tidak henti-hentinya? Saudara Arom mati. Muridnya akan melanjutkan penyesatan itu. Muridnya mati. Cucunya murid akan melanjutkan. Begitu seterusnya. Makanya jangan mengatakan, loh, dia kan di bumi cuma 50 tahun. Kenapa dia kekal di neraka? Dia 50 tahun di bumi. Dosanya cuma 50 tahun. Tapi murid-muridnya ke murid-murid sampai kiamat. Makanya dia dihukum kekal di neraka. Karena miliaran manusia disesatkan karena lisannya yang berbohong itu. Itu fakta, itu real. Karena Tuhan itu maha adil. Tapi kalau satu jiwa dia selamatkan. Masuk Islam dia. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dalam proses keislamannya, hari, minggu, bulan, tahun, dia mampu mengislamkan satu manusia. Satu manusia diislamkan ini punya anak 10,
punya cucu 20, punya cicit 100, begitu seterusnya. Di antara 10 cucunya ada menjadi guru, ada menjadi dosen, menjadi penghafal Quran. Itu lagi punya murid ribuan. Maka pantaslah dia menjadi penghuni surga kekal di dalamnya. Itu kebalikannya. Jadi salah kita menjadi pendidik di bumi, akibatnya di neraka. Makanya di Islam itu, Bung, salah satu amalan yang akan menjadi penopang yang tak ada hentinya amalannya itu menjadi guru. Seperti kami ini di sini. Satu orang kami selamatkan, kemudian satu orang ini menyelamatkan yang lain. Begitu terus, kayak multi level marketing. Maka ilmu yang terlontar dari lisan ini diamalkan oleh satu orang, diamalkan oleh satu orang ini dan mengajarkan kepada 10 orang. 10 orang mengajarkan ke 100 orang, 100 ke 1000 orang, 1000 ke, dan seterusnya. Maka itu amal jariah. Begitu juga yang melempar kopi. Kalau kita ngantuk, 1 gelas diminum sama Ardi. Ardi punya anak, turun darahnya di sana. Kemudian darah dagingnya seterusnya. Itulah di Islam, Bung. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Apa maksud doa itu? Saudaraku Ardi benci-bencian dengan saudara Kian Santang. Tapi tidak sadar dia. Setiap mereka sholat, mereka saling mendoakan. Tahu nggak Anda artinya Rabbana? Ya Allah, ya Tuhan kami. Tahu nggak kami itu? Kami itu adalah orang muslim, muslimah. Ustaz Alif benci-bencian sama Bunda Rahma. Tapi ketika mereka sholat, mereka berdoa. Rabbana atina fid dunya. Nggak sadar nggak kalian? Kalian sedang saling mendoakan. Sama seperti ketika umat Islam itu datang, Assalamualaikum, keselamatan atas kalian semua. Ya kalian, meskipun ada yang dimusuhi di situ, misalnya ada pernah tukaran sendal gara-gara tertular sendalnya, mereka ribut. Assalamualaikum, keselamatan atas diri kalian. Yang menjawab juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan atasmu keselamatan dan juga berkat dan rahmat Allah. Subhanallah, itulah Islam, saling mendoakan. Jadi kalau orang Islam berdoa di rumahnya sendiri, Rabbana atina fid, dia itu sudah mendoakan seluruh umat Islam, baik yang masih hidup maupun yang sudah ada di alam kubur. Kalau Kristen, maaf nih, doanya, ya Bapak berikanlah kami makan hari ini secukupnya. Makanan aja terus. Tiap saat berdoa minta makan terus. Makan terus dimintanya. Padahal yang kita butuhkan itu adalah keselamatan. Saya kira begitu, Saudara Arom. Ini saya beda akidah dengan saudara, tapi kita sama-sama ada akal. Silakan. Oh, Bang, gini Bang. Kalau misalkan kita percaya, tapi kita masih mengulangi rutinitas yang seperti biasa, karena di dalamnya adalah sesuatu. Jadi gimana menurut Bang Jom? Ini ada kejadian ini. Adiknya Bang Handi nih. Ada Bang Handi gak di sini? Ada kejadian seorang pastor dalam binaan kami masih mimpin misa sampai sekarang. Bahkan misa buka kamera. Apa bilang sama aku? Kanda, apa? Kau di mana nih? Tuh lihat Kanda itu, orang-orang tak berakal di bawah tuh. Dia di atas mimbar yang begitu tinggi, mimpin misa, dia video call dengan saya, ditunjukkan jemaatnya. Aku bilang, kau sembarang tong, kau bikin di situ. Pulang mau kau? Dia bilang gini, tidak Kanda, saya harus lanjutkan pendidikan dulu di Amerika. Maksudnya apa sih? Saya mau menggali ilmu-ilmunya dulu. Tapi jangan kau terlibat lagi makanan-makanannya segala macam. Nah itu dia. Saya juga heran. Saya sudah katakan bahwa sekali kamu tinggalkan, jangan oleh ikut. Iya Kanda, begitu terus. Tapi dia sering minta dibacakan Quran. Mau tidur minta dibacakan Quran. Mau beraktivitas minta dibacakan Quran. Kirimkan VN Bang, bacaan Quran. Surah apa? Terserah. Yang penting kalau abang yang baca Quran, saya lagi sudah tenang. VN lagi, kirim lagi. Padahal dia lagi sekolah itu. Nah kalau sama lagi kejadian yang fakta real terjadi. Seorang pendeta nelpon sama aku. Nelpon. Bang, gimana ini bang? Saya mau masuk Islam. Boleh nggak itu sholat jangan 5 kali sehari? Kenapa? Aku bilang, wah saya aja sekali seminggu cuma datang nyanyi begitu. Tidak bisa.
Pasti ada bolong-bolongnya, mana ngantuk segala. Ini 5 kali sehari saya pusing lihat ini tetangga saya ini. Bola balik terus, belum apa-apa, masjid lagi. Baru pulang berapa jam, kembali lagi ke sana. Apa nggak ada kerjaan? Jadi ku bilang gini, coba kau lihat perekonomian keluarganya. Apakah mereka sengsara? Enggak juga bang. Ada mobilnya, ada motornya, anaknya kuliah malah di kota. Terus kenapa kamu pusing? Yang ku pusing itu kenapa 5 kali sehari, subuh, maghrib, malam, entah apa-apanya dia bilang gitu kan intinya. Tapi kehidupannya bahagia. Aku 1 kali seminggu tapi kok sedikit-sedikit ribut sama anak apa segala macam. Itu pertanyaan yang pertama. Beberapa saat kemudian nelpon lagi. Siapa ini? Yang kemari bang. Oh iya, kenapa? Bang, kalau saya masuk Islam, bisa nggak saya makan babi sekali-sekali sembunyi-sembunyi? Kata dia begitu. Kata dia gitu. Kenapa bisa? Wah, itu makanan favorit. Nggak bisa nggak makan itu. Biar nggak makan yang penting ada itu. Waduh, nggak bisa, itu haram hukumnya. Tapi di Islam bisa bang. Kalau darurat sekarang, mau bagaimana mau darurat? Alfamart ada di mana-mana. Nggak bisa lagi sekarang. Jadi gimana? Ya nggak bisa bang. Mohon maaf, saya tidak bisa membuat Anda masuk Islam kalau hanya ingin mendapatkan kenikmatan babi. Silakan dengan keyakinan Anda sekarang. Assalamualaikum bang. Izin, Afwan Guru, udah izin menyapa dulu. Ini ada akun namanya Bang Randy, ini apakah yang tadi atau gimana? Iya yang tadi bang, ini akun baru bang. Soalnya tadi disuruh bikin akun baru kan, supaya bisa open cam. Iya. Ini dari nol lagi berarti. Waalaikumsalam. Yang tadi soalnya kan udah lama, jadi belum bisa open cam. Mau perlu 1000 mungkin baru bisa open cam. Gini Bang Randy, izin. Tadi juga saya sempat di WA Gurunda, ada yang mau syahadat, namanya Bang Randy, Ustaz Talib betul. Tapi begini, kalau Anda bikin akun baru, meskipun hari ini terkumpul 5.000 orang yang subscribe, yang follow Anda nggak akan bisa open cam hari ini. Kenapa? Karena TikTok itu membutuhkan waktu 1 minggu baru bisa open cam, meskipun followernya lebih dari 1000 begitu. Jadi yang baik itu pakai akun yang lama harusnya. Atau gini aja solusinya. Dan Gini solusinya tadi Dinda. bang itu tadi. Solusinya gini, telepon video call aja sama Kian Santang. Nah itu tadi udah aku sarankan gitu Gurunda. Ya, video call, nanti Kian Santang yang buka kamera. Itu udah sih tadi bang Kian Satang bang tadi udah apa? Bang Gofur. Udah ada bilang ke WA aja atau video call. Ya, bisa kan gitu? Bisa. Ya udah, minta nomornya Akang. Soal tadi enggak tahu bahwa soal dengan TikTok nih gimana, soal baru malam ini juga buka TikTok punya istri ini juga soalnya. Iya, Akang monitor Kang. Monitor, kita lagi di perjalanan Gurunda, nggak apa-apa. Ini yang pasti Bang Randy ini saya cari dulu kontaknya biar kita bisa teleponan untuk bagaimana syahadatnya itu maksimal gitu aja. Oke, Bang Randy gitu ya. Hubungi Bang Handi. Ya bang. Ya, ini sama Bang Handi nih, ada ngubungin Bang Handi. Saya lagi nyetir Gurunda. Iya. Oke. Sebentar, kita kasih nomor teleponnya dulu. Nomor Bang Handi sebutin. Enggak usah, Randy tahu nomorku kok. Oh, Bang Randy, hubungin Bang Handi ya. Sudah ada nomornya ya. Halo. Nomor bang Handi yang itu yang dulu tuh udah saya chat tapi tidak ada balasannya. Diulang aja, coba diulang ya. Biar kita teknis di belakang dulu, nanti di atas ini kita sudah progres. Oke? Ya bang. Oke, chat ulang ya ke Bang Andi. Ya, sambil nunggu mungkin Guru udah dilanjutin. Iya gitu, cerita ini udah sering saya ceritakan. Saya sudah lupa cerita itu, maksudnya karena saya waktu itu masih kerja juga di kantor. Pas orang lagi sibuk-sibuknya karena terjadi kebakaran kantor waktu itu. Ada kebakaran kecil di lantai 3 tapi mengheboh sampai
Polresta juga ikut turun, pemadam kebakaran juga turun. Jadi lagi sibuk-sibuknya di kantor, saya lagi di kantin duduk, datang cari, ada yang mau ketemu sensei. Siapa? Ada tamu. Dari mana? Kok mau bertamu? Kenapa kau terima tamu? Ini orang lagi nih, ini sensei lagi orang jauh katanya. Siapa suruh ke sini? Langsung dipeluknya saya kan. Saya juga kaget, siapa ini? Aku biarkan aja karena dia sudah menggunakan pakai jubah kan waktu itu. Ustadz paling gitu kan. Tangis, terima kasih Bang Suma, kata dia gitu. Kaget saya kan. Wow, pasti orang apologet ini karena dia tahu nama saya. Sebentar saya di kantor. Ada apa Bang? Saya Bang yang dari Polman. Kenapa? Yang kemarin itu Bang. Wah, langsung panggil ke masjid. Masjid kan jaraknya ada 5-10 meter dari kantin. Masih di masjid cerita-cerita penasaran saya. Jadi gimana? Masih sambil saya tertawa, masih makan ini. Oh, jangan sebut itu Bang. Mendengarkan saja saya sudah mual. Saya sudah tidak ini lagi, alhamdulillah. Cuman dia bilang apa sama aku? Bisa nggak kau minta sama Tuhanmu? Kata dia gitu. Karena masih ada rada-rada otennya kan. Minta sama Tuhanmu supaya sholat itu jangan cuma 5 kali, kalau bisa 100 satu hari. Sambil dia menangis. Kenapa? Aduh, saya baru merasakan nikmatnya menjadi manusia setelah saya mengenal Islam. Saya sholat yang tadinya saya ribet, sekarang belum juga bunyi masjid, saya sudah di masjid, kata beliau. Dan saya tenang, saya tidak terlalu bagaimana kali tentang ekonomi, tapi saya tenang, anak-anak juga bahagia. Jadi anak-anaknya ikut semua, karena memang sudah lama, sudah bertahun aku ajarkan sebenarnya. Tapi mereka bilang, kalau ayah memang mau ikut, mau pindah ya kami pindah. Cuman diusir dari kampung, itu apesnya. Karena banyak orang dimurtadkan, sementara dia kembali, dia yang pindah ke Islam, kasih murtad orang, dia yang pindah ke Islam, makanya dia diusir dari kampung, bukan diusir, dimusuhi, jadinya dia pindah. Begitu saudara Arom. Lanjut. Oke, berarti aman ya Bang Juma ya? Aman. Oke. Mau setelah Natal atau sekarang? Enak aja belum lah itu. Maksudnya Bang Arom, kalau Arom masuk Islam aman gitu? Aman, pasti aman. Bukan. Oh gitu, bukan. Maksudnya gimana? Bukan kepiting. Tapi gini Gurunda, Bang Arom ini kan sebetulnya beliau kan sudah berdiskusi. Yang pertama model diskusinya, diskusi dengan baik beliau sudah punya Gurunda ya kan? Iya. Udah punya. Terus kemudian akalnya juga lumayan lah, sudah sedikit membaik daripada yang dulu-dulu ya kan. Nah, kalau misal Gurunda, misal nih Bang Arom malam nanti atau besok pagi meninggal Gurunda, itu masuk mana Gurunda kalau belum masuk Islam Gurunda? Mulut kau Wardi, enak kali ngomong kau Bang Ardi. Kita nggak tahu ya kalau misalnya di balik Benci kali layar. kau rupanya sama aku. Dengerin dulu lah. Mana kita nggak tahu, kalau mana tahu di balik layar beliau Muslim, kita nggak tahu. Mana tahu beberapa hari yang lalu dia sudah, aduh ini yang benar, ini Islam. Sampai dia dalam kamar itu syahadat sendiri, sah. Meskipun tak ada yang menyaksikan, hanya beliau dengan Allah. Itu sah. Mana tahu dia sholat sembunyi-sembunyi, mana kita tahu. Itu penjelasan bagus itu Bang Ardi. Iya. Tapi kalau misal ternyata belum syahadat terus meninggal besok pagi itu gimana Gurunda? Ya itu lain lagi Maksa kali ini ceritanya. orang. Ini maksa kali ini orang ini. Itu lain Ada apa ceritanya. rupanya Bang Ardi? Itu lain ceritanya. Itu motivasi aja buat Bang Arom bahwasanya Nggak, sebenarnya tobat belum, seorang Bang. muslim itu Belum. diterima ketika nyawanya belum sampai kerongkongan ya Gurunda ya, betul ya? Iya. Apa? Firaun aja diganjel sama tanah kok. Iya, karena dia sudah Betul. dia sudah lihat neraka itu baru mau syahadat. Ya, nanti aku kau ganjel sama tanah pula. Tapi saya punya keyakinan tadi waktu Gurunda bercerita tentang satu orang yang disesatkan bercucu sampai miliaran itu.
kemungkinan besar itu Bang Arom tuh merinding. Menyesat Pak. Enggak gitu. Enggak. Itu nubuatan Yesus Kan- juga kan- itu Bang Arom. Iya betul. Menyesat memakai namaku. Kan Tapi Anda kan sesuai yang tertulis. Iya, yang menyesatkan itu. Anda memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang. Iya, tapi kita mengajarkan sesuai yang tertulis. Sekarang senjatanya Bang Arom itu gak usah Gurunda, tidak ada yang tertulis. Itu lagi senjatanya sekarang. Dari tadi saya perhatikan, udahlah Gurunda, udah gak usah kalau ada yang tertulis gitu. 100 tahun kemudian berubah isi Bible, beda lagi. Semoga udah enggak sih. Hah? Semoga udah enggak itulah. Tapi kan syarat dengan ini Tambah kepentingan. buat pusing nantinya. Yang enggak ada ditambah-tambahin lagi nanti kata Bang Ardi. Pusing nanti Bang Ardi nyari aslinya. Masih ingat dia Bang Zuma. Sampai ilmunya. Nanti, Kan? nanti saya harus kuliah lagi nanti. Pusing lagi, duit lagi. Pasti akan berubah karena Bahasa berubah. salah satu akademis Anda itu sudah memprotes, mengatakan 6.000 lebih terjadi kesalahan di dalam Bible. Itu dokter Yonatan Purnomo. Yonatan Purnomo. Dan kemarin Gurunda, alhamdulillah saya ada Uniriva juga, ada Bang Nandar juga habis dari sana Gurunda. Ada teman saya juga, Dinda di situ kulihat di fotomu. Oh iya Kak? Dr. Lutfi. Makanya Oh, saya Masya komentari Itu seperjuangan saya itu. Masya Allah, siap-siap Gurunda. Makanya dia bilang Bang Ardi komentarnya dia bilang ini terlalu tinggi, bukan dia terlalu tinggi. Ardi yang terlalu pendek. Itu seperjuangan saya itu Bang di dunia apologet itu. Masya Allah, siap. Dr. Lutfi itu. Masih panjang jenggotnya di beliau. Iya Gurunda, saya tahu Dokter Lutfi itu. Iya. Itu sahabat gitu. Sama-sama kami kejar Saifuddin Ibrahim, siapa? Allah. Edis Biawa itu kami peloncoi. Kami berdua itu. Kami peloncoi itu Edis, Rudi Yohanes, Adrion. Oh iya. Tapi informasi pentingnya Gurunda bahwasanya beliau kan seorang dokter ini, siapa namanya Yonatan Purnomo kan seorang dokter Gurunda. Dan Bang Arom tahu itu gitu kan. Dan memang beliau menguasai beberapa bahasa asing Gurunda termasuk Cina, Ibrani sama Yunani gitu kan. Tapi luar biasanya Gurunda, ternyata beliau tidak mengkaji manuskripnya. Beliau hanya mengkaji ini. Jadi gini, Bible yang ada di gereja Ortodoks Yunani itu dipakai sama beliau gitu loh kesimpulannya. Jadi yang sekarang ini aja dipakai dan diklaim bahwasanya tidak pernah berubah pada tahun 393 Masehi, berarti abad keempat di konsili Hippo Gurunda. Sampai detik ini nggak pernah berubah. Saya datang ke sana. Sama seperti Aldo berarti. Kalau Aldo kan Aramaiknya Gurunda. Ini Yunaninya. Iya maksudku pemahamannya. Oh iya, betul. Sama. Betul, sama. Nah, kebetulan yang jadi moderator Prof Menahem Ali kan. Nah, saya sebelumnya udah pernah bertemu dengan beliau alhamdulillah. Nah, pas waktu saya tanya Gurunda, saya bawakan kata beliau bahwasanya manuskrip Bizantin, teks Bizantin itu tidak pernah berubah Gurunda. Tidak pernah berubah. Akhirnya saya bawakan manuskripnya Bizantin Gurunda. Saya bandingkan, bingung beliau enggak. Beliau cuman ya kembali lagi ke pokoknya enggak berubah gitu. Iya. Gitu, Ya sama aja dengan hotel lainnya berarti. Iya kan? Iya, ya itu Gurunda. Yang kita dapat itu sih. Ini semisal Katolik yang diprotes sama Protestan, ya sama orang dalamnya sehingga mendirikan Protestan, sama aja begitu. Betul Gurunda. Iya, Ternyata bukan kajian manuskrip gitu Gurunda. Cuman gini, bahasa. kajian gitu doang. Artinya dia berada dalam satu kapal dan dia berusaha membocorkan kapal itu sendiri. Hayai. Ya hancur tenggelam sama-sama lah.
Yang benar itu kayak Arom meninggalkan kapal itu pindah ke kapal lain. Nah itu yang betul. Benar itu juga. Nah itu. Tapi Bang Arom tahu nggak Bang Arom? Percaya sama saya deh. Hanya Quran kitab suci yang tidak pernah berubah-ubah dan hanya Quran yang layak disebut sebagai kitab suci Bang Arom. Percaya sama saya Bang. Dia sudah percaya. Tapi setelah Natal. Wih. Keburu mati Bang Arom. Keburu mati lu. Bang Juma ini emang bener-bener. Bang Juma benar-benar bisa nebak hatinya Bang Arom ya. Iya bang, wajahnya kan tidak bisa dibohongi wajahnya. Dia udah ngobrol sama Kodondi kayaknya. Enggak, mau Kodondi mana ada dia mau komunikasi sama aku lagi. Tapi Bang Arom, kebenaran yang disampaikan Bang Zuma saya lihat di mukanya Bang Arom ini sulit untuk ditolak loh Bang Arom. Kebenaran yang disampaikan Bang Zuma, jujur aja lah. Oh, kan udah jujur. Apalagi? Kalau gitu tinggal syahadat dong. Ada pertanyaan begini Guru. Tunggu sudah Natal, dapat kado dulu. Ada pertanyaan saya. Sudah diterima kado itu Bang Juma. Tinggal tugaskan, selesaikan tugas. Saya itu tanggal Ada satu pertanyaan 20 yang menyangkut tanggal masalah 20 sampai tanggal 28 Bang Juma. Khotbah. tentang Iya. tentang apa ya? Gimana kan? 30.000 soalnya Bang Juma. 30.000 ngembalikinnya itu sulit. Guru tadi yang 30.000 kaitan jemaat. dengan seumpamanya nih 30.000 duit. Bang Arom kan sudah Lumayan. barangkali juga ada orang-orang Islam yang dimurtadkan nih, ya kan? Kemudian Bang Arom ini kita ambil contoh aja ya, mungkin barangkali 10 atau 20 yang dimurtadkan dari Islam ke Kristen. Terus tiba-tiba ini Bang Arom tersadar, kemudian dia masuk Islam. Nah, secara adanya kan diterambungkan dosanya semua ya. Nah, terus gimana dengan orang-orang yang dimurtadkan ini? Enggak, itu kau bernarasi kalau itu. Kita kan sebelum melakukan itu ditanya, ada paksaan enggak, apakah benar-benar percaya. Kan mereka sendiri yang mau. Iya, tapi kan Anda sudah sesatkan dia. Bukan. Kau jangan fitnah. Mereka sendiri yang mau. Ini kan ceritanya kita berbicara kacamata Islam Bang Arom gitu. Mereka sendiri yang mau karena harta, karena wanita ya kan. Enggak bukan itu. Iya tahu. Persoalannya gini. Sudah Bang kita Arom mana bilang? ceritanya kan Karena harta, karena wanita. Sudah memurtadkan contohnya 20 orang. Tapi tiba-tiba 12 kemarin, jangan nambah-nambahin. Sebentar. Saya kan baru jadi punya misi, yaitu 12 itu udah selesai. Nah sebentar, maksudnya begini. Tiba-tiba Bang Arom itu dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Memeluk Islam yang menjadi pertanyaan saya Bang Gurunda sekaitan dengan penjelasan beliau tadi. Nah, sekarang orang-orang yang dimurtadkan oleh Bang Arom ini gimana nih? Nasibnya. Gimana kita saya punya kontaknya, saya aja balik lagi. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini saudara kita Bang Randy gimana? Udah bisa? Bang Randy, monitor Bang. Gimana Bang? Waduh ada musik Bang. Di-mute dulu Bang. Waduh. Ada musik Bang. Berarti ini tinggal nunggu Bang Arom ini tinggal nunggu mati aja ya Gurunda ya? Atau gimana? Ini omongannya mati terus mati.
Kalau kau percaya itu kekal. Bercanda bang, Kekal, bercanda, Bang Andi. bercanda bang. Maksudnya itu biar abang itu semakin termotivasi gitu loh, bahwasanya ada kekhawatiran gitu loh bang. Itu sih. Berarti bahwa umat Islam ini sayang sama beliau gitu. Betul. Ya sudah, gimana bang siapa, Bang Randy monitor? Lagi teleponan gurung barangkali video call sama Iya. Teman-teman di bawah jangan lupa tetap layar dan di follow ya akun kita semuanya di atas, akun Gurunda Zuma 04. Di follow akunnya Ustadz Ali, Bunda Rahma, Pak Peta, Bang Aram kalau nggak mau diblokir aja nggak apa-apa, akun saya dan juga akunnya Kian Santang gitu ya. Thank you teman-teman. Bercanda Bang Aram, bercanda bangku. Iya. Makasih Bang Ardi. Ini misal Bang Aram deket sama saya traktir nasi goreng nih, serius Bang. Wah, serius dulu. Serius lah. itu udah video call itu. Itu, silakan Ustadz Talib. Silakan Gurunda. Ya, ini orang yang bersangkutan. Coba Bang Simon Petrus bicara. Kedengeran nggak nanti sama teman-teman di sini? Oh, dia suruh turun di Komang aja. Dari agama mana sebelumnya? Katolik ya? Protestan bang. Oh, Protestan. Iya, Masya Allah. Jadi gimana? Batak kali mukanya. Iya kah? Mirip Bang Zuma beliau mukanya. Mirip. Dikik aja yang di Komang aja tadi. Ustadz Alip aja sendiri Dinda dibesarkan, biar kita yang kecil. Siap Gurunda, siap. Iya. Oke, silakan Ustadz Talib. Nah, udah besar itu. Coba Iman Rosoli dulu. Di atasnya. Enggak, KTP-nya udah saya pegang Kristen dia. Udah saya pegang. Oh, syukron Bang Indra. Pak Indra. Kristen ya, Bang. Akun ini. Ya. Bang Randy yang akunnya diturunin ya biar stabil jaringan. Mohon maaf. Biar tidak ada gangguan. Ya, siap gini. Oke. Syukron Bang Ini Haji, Bang Haji Indra. Iya. Arom jangan mengganggu ya Arom ya. Lanjut terus Gurunda. Oke, kita bisa langsung syahadat ya. Dinda siapa namanya? Randy ya? Simon. Kita bisa langsung syahadat ya, Dek. Oke. Satu tangan simbol tauhid, satu Tuhan. Masih putus-putus ya suaranya ya. Cek. Bentar. Tes, coba dites suaranya. Goyang-goyang Ustadz Alif, goyang-goyang Ustadz. Berhentikan dulu mobilnya Akang. Itu syahadat. Ini masih jalan di mobil. Usahain karena kan ini belum menemukan untuk istirahat di tol. Oh, belum ya. Oke Ustaz. Udah bisa kita? Suara saya kedengaran? Kedengaran Gurunda? Alamak. Bang Simon monitor kedengaran jelas? Sama ini saya ngomong sama Simon. Suara Bukan saya Bunda kedengaran? Rahma yang ditanya. Suara saya kedengaran? Suara saya kecil. Belum berasal dari kegedean kulit. Oh iya juga ya. Enggak, udah full semua. Cek. Suara saya kedengaran. Kedengaran bang, tapi kecil suaranya.
Tes. Coba kedengaran bang. Coba ikuti saya coba. Bismillah. Ya bang. Bismillah. Oh. Belum. Atau gini Gurunda, mohon izin, takutnya tidak stabil juga. Enggak nyampe 5 menit kita akan ketemu tempat untuk berhenti karena ini di tengah jalan tol, nggak mungkin berhenti. Gimana? Sambil Boleh. biar maksimal ya, biar tidak ada yang salah. Boleh. Ya, nangkapnya. Tanya aja dulu Dinda. Ya, ngobrol itu aja dulu, betul. Silakan. Kalau begitu Bang Arom aja yang duluan. Orang syahadat. Coba tanya dia Bang Dinda. Karena Oke. kalau suara saya kan tidak ada kedengaran sama dia. Baik. Bang Simon. Ya bang. Ya, sebelumnya kan kami memang tadi dapat kabar Anda itu mau syahadat. Mungkin bisa sedikit ceritakan apa yang membuatmu untuk menjadi seorang muslim? Tertarik atau ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat? Boleh disampaikan dulu di sini, berkisah. Jujur, awalnya saya kan memang dari kecil tuh Islam. Lalu pas satu ketika saya tuh dapat masalah. Masalah itu begitu besar. Mungkin karena iman saya tuh kurang kuat. Jadi saya tuh hampir lah waktu itu hampir termakan doktrin. Lalu ujung-ujungnya pas nikah nih lalu saya tuh betul-betul termakan oleh doktrin mereka. Jadi saya tuh masuk ke mereka kan, saya pindah ke agama Protestan. Dari situ saya langsung belajar, Bang. Saya belajar, saya kulik kitabnya, saya baca sejarahnya apa segala. Saya baca, saya bandingkan. Saya ibaratnya apa ya, saya putar secara logika lah ibaratnya saya. Mengulik itu semua dengan logika. Pantas nggak seperti ini, cocok nggak seperti ini, dan mungkin saya berpikir mungkin saya kurang literasi, kurang ilmu. Jadi saya bertanya sama penginjil, pendeta, pengurus resort, semua saya tanya. Ujung-ujungnya ada yang bilang tanya sama yang lebih paham, ada juga yang bilang logika kita tidak akan bisa sampai ke Tuhan, cukup imani saja. Dari itu saya juga makin tambah ragu. Dari keraguan itu ya saya belajar cari literasi dari YouTube. Saya dari itu tidak hanya mendengar, tidak hanya menonton, tapi saya simak. Dari penyampaian kan saya sering ikutin ya YouTube-nya Kodonditan sama Bang Suma. Sudah berapa lama mengikuti ini? Dari tahun pokoknya udah ada 5 tahun loh, dari 2020. Oh, 5 tahun. Iya. Dari itu saya berpikir, saya bandingkan, betul nggak ini? Sesuai nggak ini? Ibaratnya, pantas nggak yang ini? Pantas nggak ini ditempatkan ke sini gitu kan? Jadi kok rancu gitu Bang. Jadi saya tuh belajar lebih dalam lagi, saya dalamin lagi. Mungkin tidak terlalu dalam lah, tidak terlalu hafal lah tentang ayat ini, ayat itu tidak terlalu dalam. Yang jelas ayat yang ini udah pernah saya baca, saya bandingkan, nggak sesuai, ya udah berarti banyak kontradiksi di Alkitab yang diyakinin orang Kristen itu kitab suci, banyak kontradiksi. Oh gitu. Jadi orang. izin Bang, saya coba dapat poin di sini. Jadi ketika bertanya kepada pendetanya tidak menemukan jawaban, imani saja. Terus abang ini coba menyimak dari perdiskusiannya guru kami Bang Zuma, terus Kodondi, apa yang dipaparkan, lalu dibuktikan, dicari benar di kitabnya, ternyata dia menyampaikan itu nggak sembarangan dan begitu faktanya gitu ya. Iya Bang. Oh iya, aduh gimana ini Pak Arom ini, susah kali.
Iya, 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 Jadi iya. itu maka tadi yang saya tanya sama Bang Arum kan, dia bilang itu tidak sesuai dengan logika. Dia bilang tidak sesuai apanya. Kan benar. Kalau kita analogikan seperti itu, manusia yang maha suci, Tuhan yang maha suci menyelamatkan manusia yang tidak maha suci. Kenapa harus menjelma jadi manusia? Begitu juga manusia bisa dengan berbagai cara menyelamatkan hewan itu dari perangkap, dengan memotong perangkapnya kalau sejenis tali, dengan merusak perangkapnya kalau sejenis kawat atau apa. Kenapa harus menjelma jadi hewan untuk menyelamatkan hewan itu? Kan gitu. Iya, 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 iya. Oke, oh sebentar Bang ya, saya izin sapa dulu, ada yang baru naik, guru kami juga. Assalamualaikum warahmatullahi Bang Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Ini Ustaz Ali, kalau kalian nggak membaik, lebih bagus Bang Zuma turun, habis itu join di video call itu. Jadi biar kami yang suaranya jelek, tapi si yang syahadat suara Bang Zumanya jelas. Betul nggak? Betul. Oh, maksudnya Gurunda ikut join aja di video call ini? Ya, di WhatsApp call. Tapi Ustadz Alif tayangin buat kita. Iya. Kalau keadaannya nggak membaik. Gimana Gurunda? Iya Bang. Jauh masa saya harus ke situ dan naik mobil lagi, aduh. Bukan. ribet. Aku udah ngantuk disuruh naik mobil. Di sini aja udah ngantuk, apalagi mau ke situ. Itu mas. Gabung WhatsApp call-nya maksudnya Bang. Oh, bukan disuruh ke situ naik mobil. Bukan. Oh. Cari aja dulu tempat. Berhenti aja dulu. Oh jadi sempit loh. Iya. Oke. Nah, ini kalau gitu kita lanjut lagi mungkin ya. Udah bagus ya. Keluar kemana? Udah bagus berarti, Dek. Ya. Jadi ada yang menarik kisahnya. Jadi abang ini kritis tapi memang berawal dari ada pernikahan, istrinya non muslim sehingga dia menjadi ikut non muslim. Cuma sekarang lebih kritis, akhirnya tersadarkan bahwa kok begini, pertanyaan itu tidak ada jawaban, yang penting imani saja kan gitu. Dan akhirnya cari kebenaran, menyimak dari perdiskusian guru-guru kami. Oke. Ada yang dilanjutkan mungkin atau yang lain? Sudah bisa nggak? Suara saya kedengaran nggak, Dek? Nah, kalau aku belum ya, belum. Tapi kalau suaranya sudah jelas, bisa dilanjut. Iya diambil satu ruas jadi sempit banget. Ini udah Suara berhenti ya? suara Bang Juma tadi jelas nggak itu Bang Simon? Iya Bang, suara Bang. Oke, baik. Kadang putus-putus juga suaranya. Oh, Bang, izin tanya dulu kalau gitu. Itu kan tadi kisahnya kan pernikahan tuh, istrinya kan non muslim. Sekarang masih bersama atau pisah atau gimana? Masih Bang. Masih bersama. Iya. Terus dia diajak juga atau mau juga menjadi mualaf? Diapain ini Bang Andi? Entar dulu. Kenapa? Nggak mau Bang. Dia kami itu udah diskusi waktu itu. Dia ada nyebutin kalau memang kau memilih Islam, lebih baik kita pisah. Aku bilang terserah. Yang jelas aku milih Islam bukan berarti aku mau ngajak pisah. Aku bilang. Oh, siap terima konsekuensi itu ya? Ya Bang, siap Bang. Karena aku bilang aku mati pun, aku bilang kita tidak setuju, bukan kita yang nanggung. Aku di akhirat nanti atau di kubur, aku bilang tidak mungkin kita nemenin aku dalam kubur. Aku bilang masih aku juga sendiri. Jadi keputusan akan ada di tanganku. Aku bilang kalian tidak terima, terserah. Iya. Jadi itu keputusanku. Kemarin dia bilang ngomong lagi ini itu, aku bilang makanya kau belajar dulu, kau pelajarin dulu agamamu. Kenapa? Apa aku sampai bisa keluar dari agamamu lagi? Aku bilang sebelum belajar. Ya diam. Ya semoga ada hidayah lah Bang, doakan Bang. Amin. Oke. Jadi untuk saat ini keputusan diambil duluan, tapi juga sambil mengajak istri. Namun ketika istri tidak mau, ya apa boleh buat, siap untuk dilepas gitu ya.
Masya Allah. Siap, siap. Gurunda kedengaran jelas? Kedengaran jelas. Oh jelas, baik. Beliau yang tidak dengar suara gue jelas. Iya, agak pelan kayaknya mungkin ya. Memang agak pelan di sini suara gurundanya karena kan jadi ketangkap ke teleponnya agak pelan. Coba di Bismillah. Oh, Gurunda belum kelas. Di invite apa? Grup call. Ya tadi kan udah bilang gitu berarti enggak. Oh iya. Mungkin pakai HP satu tak Gurunda kalau ada. Kalau Ada HP ku yang satu. Saya Nah, telepon gabung kemana, pakai- Dida? HP satu tak ke sana. Gabung kemana? Suruh Ke naik ini mobil. ke teleponan video call bareng sama Ustadz Alif sama ini adek. Saya telepon ke Bang Arif. Enggak. Mentok, udah mentok. Oh. Oh, usah. Ya pengaruh. Ya udah dari- di ini aja diulur-ulur dulu aja. Iya. Start sampai nyampe. Enggak, ini paling 1-2 menit lagi. Oh, diulur maksudnya sampai nyampe ini. 2 menit lagi paling bisa keluar. Itu Pak Ketua itu dia punya anak nggak sama istrinya tuh? Aku Oh ya, maksudnya aku yang tanya gitu ya. Kalau aku punya anak Pak Beta. Bang Simon, dari yang sekarang ini maksudnya rumah tangga ini gimana? Keluarga sudah dikasih momongan gitu, ada anak? Ya, Bang. Sudah ada? Ya, Bang. Oh iya. Sudah menjelang dewasa? Jalan 5 tahun, Bang. Oh 5 tahun. Oke, baik. Ya silakan. Yang lain mungkin yang sambil tanya dulu. Saya mau nanya, udah sunat? Sunat udah? Bang, Dia Udah, pernah Bang. Soalnya kan lahirnya muslim, Bang. lahirnya muslim. Oh di bawah murtad? Gitu? Gitu Kan? Iya. Oh, kasihan. Di bawah Bisa murtad. dikatakan pernah salah jalan lah, Bang. Iya. Alhamdulillah balik lagi. Kata Bang Andi umur berapa sekarang? Domba tersesat itu. Bang, jalan 30. Jalan 30 Bang Andi. Bukan itu pertanyaan berapa usia berapa murtad? Oh, usia berapa waktu pindah ke agama yang Tuhannya ganteng fotonya? Bang, Apa? Umur berapa? jalan 30, Bang. Bukan, waktu murtad umur berapa? Oh, waktu murtad berarti sekitar umur 25 lah, Bang. Kalau Oh, 5 tahunan, weh, Bang Andi 5 tahun dia murtad ini alhamdulillah udah mau balik lagi. Syahadat aja kan. Iya di sini. Bang, ini takutnya sebentar lagi jaringan tuh mati, Bang. Soalnya ini pakai Ini udah. mesin, enggak pakai. Oke. Anak PLN. Di sini kami berhenti. Sip, udah keluar tol. Kami coba stabil, bantu dipegang dong biar nggak goyang-goyang. Oke. Coba di monitor kami. Mungkin Gurunda suaranya semoga sudah terdengar jelas. Coba. Iya. Agak teriak Gurunda. Iya. Ya, suara si kedengaran. Ini jelas, Bang. Ini kita berhenti. Oke. Alhamdulillah. Ikuti saya ya. Ya, iya. Terlalu dekat. Oke. Kita mulai. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna
Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar, sah. Selamat kembali, Alhamdulillah. Mabre. Kembali ke Islam. Masya Allah. Alhamdulillah. Selamat menjadi fitra kembali, Bang. Ya, selalu takut kepada Allah ya. Takut kepada Allah. Itu yang harus lebih utama itu. Ya. Siap. Silakan didoakan, Dek, sebelum HP-nya beliau ini. Oh ya, baik, bismillah, insya Allah Allah maha mengetahui ya. Kita di setiap waktu keadaan tetap bermunajat kepada Allah. Mohon izin kita sambil di jalan, para guru semuanya, kita berdoa. Tolong aminkan ya Bang ya, aminkan. Dan kita doakan juga nanti pasangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami yang telah lalu ya Allah, dosa yang telah kami perbuat ya Allah, dosa diri kami, dosa keluarga kami, dan dosa seluruh saudara kami, dan dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah. Baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas karunia yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Amin. Terima kasih atas karunia hidayah yang Engkau berikan kepada kami. Berhenti dulu aja, Kang. Terima kasih ya Allah, hidayah yang Engkau berikan kepada kami. Pada malam hari ini kami semua menyaksikan ya Allah, saudara kami telah dilembutkan kembali hatinya. Dia kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, kembali ke jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami juga mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati orang-orang yang kami cintai ya Allah. Mungkin saja banyak di antara kami, baik itu istrinya, atau ibunya, atau bapaknya, atau anaknya, adiknya, kakaknya, yang masih dikeraskan hatinya, yang masih belum mau menerima kebenaran Islam. Terkhusus saudara kita ini yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang masih non muslim ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, di momen yang paling sangat berharga ini, lembutkan hatinya, lembutkan hati mereka, dan lembutkan hati orang-orang yang mereka cintai ya Allah, untuk menerima kebenaran Islam dan mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, terima kasih atas semua nikmat yang Engkau berikan, rezeki yang Engkau berikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut nikmat hidayah yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Jangan Engkau cabut hidayah ini ya Allah. Tetapkanlah hidayah itu pada diri kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi segala kebaikan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami ya Allah pasangan yang soleh dan solehah ya Allah, yang mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Juga keturunan anak kami ya Allah, yang berada di jalan Engkau ya Allah, yang cinta terhadap agama Engkau ya Allah. Rabbana afrig alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, kuatkanlah pendirian kami, kuatkanlah pendirian iman kami, saudara kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan juga guru-guru kami yang memperjuangkan kalimat tauhid, memperjuangkan agama Engkau ya Allah. Amin ya Allah. Kuatkanlah mereka, tolonglah mereka ya Allah, dalam menghadapi kaum kufar, kaum hasad, dan kaum munafik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia ini ya Allah, yaitu orang-orang yang kami cintai, yang seiman ya Allah, yang bisa menjalankan beribadah ya Allah, dan juga nanti di akhirat ya Allah. Wa adkhilnal jannata mal abrar, dan masukinlah kami ke dalam surgamu. Kami masuk ke dalam surgamu bersama-sama dengan orang yang kami cintai, bersama seluruh umat Islam ya Allah.
Ya Allah, kami rindu berkumpul dengan mereka di jannah-Mu ya Allah. Oleh karena itu lembutkan hati orang-orang yang kami cintai untuk menerima kebenaran Islam ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, ala hadiniyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Oke, abangku, berkaitan lebih panjangnya lagi, abang nanti kalau masih ada akunnya di bawah, request lagi aja ya. Teleponannya nanti ada nasihat-nasihat atau sedikit wejangan dari guru-guru kami biar dilanjutkan ya. Sebelum naik lagi. Ya, lanjut TikTok, lanjut keren. TikTok. Yang penting kita sudah tahu orangnya dan tidak gaib dan jelas gitu. Dan datanya juga sudah kita pegang. Sip ya. Teleponnya kita sudahi dulu ya. Ya, Oke, lanjut Assalamualaikum TikTok. warahmatullahi. Ya, Saya tinggal nunggu itu bang, nunggu sertifikatnya tuh bang. sabar. Nah, biar Aman ya. 10 menit lagi. Oh enggak. Enggak juga keles berproses. Oke ya, yang ini kita matiin dulu. Oke, lanjut. Mari pakai TikTok, itu bahasanya. Lanjut. Yang pipis. Abang tadi mana? Request aja bang. Oh, alhamdulillah. Aduh, itulah ya teman-teman. Mungkin Bang Arom punya PR yang sangat besar juga. Ketika jamaat bertanya kritis ya jangan jawab imani saja. Mungkin 50 tahun ke belakang orang akan iya. Tapi sekarang generasi Gen Z ini kritis bang. Tapi ya kembali lagi sih. Jangan pisah dulu, Oke. Rom. Jangan pisah. Halo. Sabar, Rom. Ya. Atau Bang Arom butuh napas buatan? Aman Ya. itu, dia kan nggak nanya sama saya. Nanya sama saya. Berarti nggak pernah ditanyain jemaatnya ya. Abangnya tadi Bang Simon Petrus apa? Simon Perez. Ingat ya, Simon Petrus. Kalau ada di bawah request lagi aja biar kita lanjut sedikit nasihatnya dari guru-guru kami. Ya. Nanti juga dari Pak Arom dan yang lain. Lanjut debat sama Arom. Nah, ini dia. Bang Jib, Ayah Ardi, kita bagi tugas. Debat aja sama Arom dia udah. Bentar. Mana Oh, bisa iya, ya. Arom dari Zoom ya? Dia tanya. Perjalanannya panjang jadi Kalau 5 saya tahun. Arom sama Zoom. Enggak, kalau Randy ini kan dari Muslim pindah ke Kristen karena menikah kan. Ya ngapain dipertanyakan lagi? Kan pindahnya gara-gara nikah. Ya Bang Arom, waktu saya nikah pun saya merasa tuh pindah tuh yakin, makanya saya belajar. Kok bisa yakin? Dulu yakin gimana? Loh, yakin dengan saya pindah ke Kristen mungkin lebih damai. Jadi saya belajar. Karena apa? Pindahnya karena apa? Awal kan saya bilang karena awalnya saya tuh terpuruk lalu yang menjadi tiang saya nih orang Kristen. Dari situ saya masuk ke gereja, saya dilihat, wah berarti Kristen gini ya. Waktu saya masuk ke gereja terus saya damai, ngeliat orang-orang tuh ibadah Natal waktu itu. Ada yang nari, nyanyi. Berarti kau pindah karena nyanyi-nyanyinya kau suka, bukan karena kau belajar kan? Enggak Bang, karena itulah aku Belajar bilang apa? tadi. Belajar apa kau di sana coba? Kutanya dulu. Loh. Ya jelas belajar Alkitab lah Bang. Aku baca-baca Alkitab. Apa yang aku kau tahu? Aku masuk ke gereja. Gini, Randy, Pendeta, Protestan itu Tritunggal. Apa yang kau ketahui tentang Tritunggal? Kutanya dulu samamu. Justru itu Bang, Tritunggal itu tidak masuk logika rasanya Bang. 3 di dalam Iya, satu. apa yang dulu? Arom. Memang dulu apa kau yang percaya kamu itu tahu soal gimana? Tritunggal, Arom?
Iya. Ini sebagai pendeta, sebagai Pak Pendeta, Enggak, saya mau enggak, tanya, enggak. Tritunggal itu memang datangnya dari mana? Saya tanya Bapak dulu gereja sama mana Randy. yang bawa Tritunggal? Loh, Bang Jibril, dia kan dulu Oi. percaya itu. Kutanya Iya. sama dia, kenapa bisa percaya? Kan ada alasan dia. Iya. Habis itu sekarang saya nanya, kan Bang Arom nanya kayak mau ngetes kan soal dia tahu Tritunggal. Sekarang saya mau tanya Bang Arom sebagai bukan ngetes, sebagai bukan ngetes, pendeta. Bang. Bukan ngetes, Bang. Bukan Bapak ngetes, Bang. Bapak Tritunggal itu siapa namanya, Bang? Martin Luther. So, Tertullianus, Dari Martin sana. Luther itu dari abad 16. Martin Luther tidak Tertullianus itu mengajarkan Tritunggal, Bang. dari abad 3. Noh, kan Martin Luther Bapak- tidak mengajarkan Tritunggal, Bang. Bapak gereja gimana sih? Bapak gereja abad dia lahir Enggak. tahun 155, meninggalnya 240, 220. Namanya Bang Tertullianus. Randy ini loh, Bang Jibril. Bang Jibril, kan dia katanya percaya banget masuk ke Protestan. Saya tidak ada Makanya bilang percaya pertanyaan, banget, kenapa? Bang. Dulu Saya- katanya. Saya bilang percaya aja. Nggak ada bilang percaya banget gitu, nggak ada. Saya bilang percaya. Jadi, gara-gara apa? Gara-gara apa lo? Itunya aku tanya. Gara-gara saya tuh merasa tersentuh hatinya waktu itu masuk ke gereja. Oh, kok rasa damainya gini. Lalu pas punya istri ngajak pindah ke agama dia, ya saya ikut. Waktu saya ikut, saya itu mau mendalami gitu loh, Bang. Waktu saya ikut, saya mau mendalami lagi agama saya. Saya pernah saya bilang, Salahmu. Jadi ikut dulu baru Dengar loh, Bang. mendalami. Harusnya dalami dulu baru ikut. loh salah lah, Bang. Gimana kita mendalami sesuatu tanpa kita ikuti, Bang? Nah, itulah salahnya. Kau dalami dulu baru kau masuk. Aku pun Islamku dalami. Lah, sekarang Bang, apa bedanya mendalami dulu dengan masuk? Sedangkan sudah masuk aja aku dalamin, kok masih banyak kontradiksi Beda. yang aku pelajarin. Beda, Bedanya gimana? beda. Ketika kau pelajari, masuk di akalmu, kemudian kau yakin, baru kau masuk. Tapi kalau kau belum dalami, kau udah masuk, keluar dari yang lama, itu salah. Ya kan dah aku bilang tadi, Bang, aku pernah tersesat. Kan itu aku bilang, aku pengakuanku langsung loh, aku pernah tersesat. Apakah orang pernah sadar diri itu akan sesat ke depannya, Bang? Nggak akan ada yang tahu, Bang. Betul, kan ku bilang tadi harusnya, kan normalnya itu dalami dulu, baru kau masuk. Jangan masuk dulu baru didalami, itu konyol. Nggak ada kata konyol, Bang. Dia sudah sahadat Arom, udah kembali fitrah. Iya, Apa sih ya nggak masalah? apa-apa, bagus. Nggak masalah, kan aku ngasih tahu aja yang di bawah pun. Jadi jangan hawa nafsunya yang dikuatkan untuk masuk dulu, tapi pelajari dulu masuk akal enggak. Karena kita Iya diciptakan kan tadi akal dia dan udah pikiran. tadi dia udah ke gereja kan berarti udah mempelajari, Bang. Saya udah berapa kali, Bang, Kata dia, ikut. belum kata Tadi dia, masuk Dia dulu udah ke baru gereja belajar, dulu kata dia. kan? Udah, Bang. Tapi- Makanya dengan penjelasan tapi saya. Dia udah pelajari dulu, udah masuk gereja lagi. Sebelum saya masuk Islam, sebelum saya masuk ke Kristen, saya udah berapa kali ke gereja, Bang. Ikut ibadah Natal. Sampai saya pun sampai saya ikut Bang, perwakilan banyak yang kejadian begitu, Bang. Banyak yang kejadian gitu. Makanya tadi saya bilang sama Bang Juma, banyak yang mau dibaptis itu bukan karena dia pintar tentang kekristenan, tapi karena jodohnya, karena ada harta di dalamnya. Itu makanya dia mau. Oh, ini sekarang Itu. siap kehilangan istrinya? Iya, karena sudah menikah. Iya, kalau memang karena cinta mesti dia pertahanan, non? Karena cinta? Enggak, beda, Bang. Bedanya? Beda. Ini sekarang dia siap. Beda. Enggak. Lah kok enggak orang dia yang bilang?